Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Komarul Huda MKom PhD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan materi pengantar arsitektur perusahaan. Di mana anggota kami berisikan saya sendiri Talita Aurelia Syakira dengan NIM terakhir 023 dan rekan saya Mar'atus Solihah dengan NIM terakhir 011 dan Tiara Diba dengan NIM terakhir 017. Pada materi pengantar arsitektur perusahaan, terdapat subbab yang pertama mengenai tentang arsitektur, kedua arsitektur perusahaan, ketiga proses arsitektur, dan yang keempat driver untuk arsitektur perusahaan. Untuk materi yang pertama mengenai tentang arsitektur. Arsitektur merupakan konsep atau sifat dasar sistem dalam lingkungannya yang diwujudkan dalam elemen hubungan dan dalam prinsip desain dan evolusinya. Arsitektur ini dapat didefinisikan sebagai struktur dengan visi. Arsitektur juga menyediakan pandangan terintegrasi dari sistem yang dirancang atau dipelajari. Kemudian, di dalam arsitektur terdapat stakeholder, yaitu individu, tim, atau organisasi dengan minat atau perhatian relatif terhadap suatu sistem. Sebagian besar pemangku kepentingan atau stakeholder dari suatu sistem mungkin tidak tertarik pada arsitekturnya, tetapi hanya pada dampak hal, ini pada perhatian mereka. Namun, seorang arsitek perlu menyadari masalah ini dan mendiskusikannya dengan para pemangku kepentingan, dan harus mampu menjelaskan arsitektur kepada semua pemangku kepentingan yang terlibat, yang seringkali memiliki latar belakang yang sama sekali berbeda. Kemudian, untuk materi yang kedua mengenai arsitektur perusahaan. Disiplin yang muncul dari enterprise engineering memandang perusahaan secara keseluruhan sebagai sistem yang dirancang khusus yang dapat diadaptasi dan didesain ulang secara sistematis dan terkontrol. Perusahaan sendiri merupakan kumpulan organisasi apapun yang memiliki seperangkat tujuan dan garis bawah tunggal. Arsitektur pada tingkat keseluruhan organisasi biasanya disebut sebagai arsitektur perusahaan. Hal ini membawa kita ke definisi arsitektur perusahaan. Apa sih arsitektur perusahaan? Arsitektur perusahaan merupakan keseluruhan prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam desain dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur perusahaan. Arsitektur sangat membantu dalam menjaga esensi bisnis, sambil tetap memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi maksimal. Tanpa arsitektur yang baik, sulit untuk mencapai kesuksesan bagi perusahaan dalam suatu bisnis. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mar'atus Solihah. Kepada Mar'atus dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu arsitektur perusahaan. Seperti yang terlihat pada penggambaran di slide, yaitu seorang arsitek harus memodelkan arsitektur perusahaannya yang kemudian akan dipresentasikan kepada para stakeholder sehingga para stakeholder dapat melihat dan juga menganalisis dari model arsitektur perusahaan yang telah dibuat. Dan sejatinya para stakeholder ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga seorang arsitek harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah, boleh selanjutnya? Baik, selanjutnya yaitu ada penggambaran dari proses arsitektur. Dari proses arsitektur di sini menunjukkan bahwa proses yang terjadi adalah terjadinya hubungan yang berkesinambungan dan saling terkait antar bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Dan penyusunan gagasan atau ide dapat berupa coretan whiteboard ataupun PowerPoint. Selanjutnya yaitu desain dapat berupa analisis mode formal, dan selanjutnya yaitu use atau penggunaan dapat berupa implementasi dalam operasional sistem.
visualisasi untuk stakeholder yang berbeda. Sedangkan untuk manajemennya sendiri yaitu dapat berupa penggantian sistem secara bertahap atau pemeliharaan sistem. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Tiara Diba. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Naratu Solina. Jadi organisasi manapun itu kan pasti ingin mendapatkan manfaat dan memiliki pemahaman yang jelas tentang struktur, produk, operasi, teknologi, dan jaringan yang hubungannya itu mengikat satu sama lain ya untuk menghubungkan organisasi dengan lingkungannya. Nah itu secara internal. Kalau misalkan secara eksternal, organisasi atau perusahaan itu harus mempertimbangkan baik dari pelanggan, pemasok, dan mitra bisnisnya. Yang pertama ini ada internal drivers. Nah ini itu adalah model yang dibuat oleh Henderson dan Van Katraman pada tahun 1993 yang membedakan antara aspek strategi bisnis dan infrastruktur organisasi di satu sisi dan strategi TI dan infrastruktur di sisi lain. Nah, dari gambar ini tuh bisa kita lihat ada dari segi eksternal dan internalnya. Kalau dari internal itu, dari segi bisnisnya itu adalah organisasional, infrastruktur, dan proses. Kalau misalkan information technology itu ada IT infrastruktur dan proses. Di bagian bawah ini itu termasuk dalam integrasi fungsional suatu perusahaan. Lalu kalau misalkan eksternalnya itu adalah bisnis strategi dan IT strategi. Ini itu keempat ini saling terkait untuk membuat strategi bisnis pada suatu perusahaan. Jadi jika perusahaan ini sudah mengaitkan keempat faktor ini, mereka dapat memperoleh infrastruktur TI melalui strategi TI atau melalui infrastruktur organisasi. Nah, perusahaan itu selain itu juga dapat fokus pada teknologi informasi sebagai enabler dan mulai dari strategi TI untuk memperoleh infrastruktur organisasi melalui strategi bisnis atau berdasarkan infrastruktur teknologi informasi. Baik, slide selanjutnya ini terdapat piramida. Kalau misalkan dari vertikalnya itu menggambarkan hubungan antara strategi teratas dan orang-orang yang di bawahnya. Nah, kalau misalkan secara horizontal itu menggambarkan hubungan antara proses internal dengan pelanggan eksternal. Misal kita lihat nih dari piramida ini itu yang paling atas itu adalah misi. Nah, jadi pertanyaan bagi perusahaan itu untuk menentukan misinya itu seperti mengapa misi itu ada. Lalu di bawahnya misi itu terdapat visi. Visi itu merupakan citra masa depan dan nilai-nilai yang harus dipegang oleh perusahaan. Selanjutnya, visi misi itu akan menghasilkan strategi. Nah, strategi ini menyatakan rute yang akan diambil perusahaan dalam mencapai visi misi. Dari strategi ini itu dapat menentukan goals. Untuk menentukan goals ini tuh bisa dilihat dari kondisi perusahaan saat ini dan tujuan dan goals perusahaan yang akan datang atau to be. Nah, dari tujuan-tujuan tersebut itu operasi arsitektur perusahaan ini tuh akan berperan, akan melakukan action gitu. Jadi enterprise adanya kultur seperti leadership dan juga people, bagaimana perusahaan itu bisa mengatur orang-orang di dalamnya untuk melakukan action. Lalu selanjutnya di bagian paling bawah itu ada operation, yang artinya perusahaan itu harus menghasilkan produk, melakukan proses, mengelola people, dan mengelola information technology. Baik, pada slide selanjutnya ini ada gambar grafik. Jadi kalau misalkan standar dari bisnis proses itu semakin tinggi dan data integrasinya juga bisa semakin tinggi jika koordinasi, kesatuan, replikasi, dan diversifikasi atau memvariasi produknya juga semakin tinggi. Nah, arsitektur yang terdefinisi dengan baik ini akan memposisikan perkembangan baru dalam konteks proses yang ada, sistem TI, dan aset lain pada suatu organisasi yang dapat membantu mengidentifikasi perubahan yang diperlukan. Jadi dengan begitu, praktik arsitektur perusahaan ini dapat membantu perusahaan berinovasi dan berubah dengan memberikan stabilitas dan fleksibilitas.
Lalu juga selain itu, model operasi yang digunakan oleh perusahaan itu harus sesuai dengan bidang bisnis mereka dan tahap pengembangannya. Karena setiap perusahaan itu pasti akan bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mengembangkan bisnisnya, untuk mencapai kekayaan interkoneksi dengan pelanggan, pemasok, dan mitra lainnya. Arsitektur perusahaan itu termasuk aset yang berharga bagi perusahaan. Misalkan contohnya kalau misalkan perusahaan itu mau melakukan outsourcing atau pemindahan pekerjaan ke perusahaan lain. Nah, bagian dari proses bisnis perusahaan atau operasi teknologi informasi itu diperlukan agar proyek sumber daya apapun itu berhasil. Jadi sangat penting untuk memiliki wawasan yang jelas tentang apa sebenarnya kegiatan dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dan apa layanan dan antarmuka antara mitra yang lain. Lalu selanjutnya ada driver untuk arsitektur perusahaan. Slide ini akan menjelaskan tentang external driver. Selain internal driver itu juga ada external drivers yang mempengaruhi perusahaan bagaimana mengadopsi praktik arsitektur perusahaan terbaiknya. Yang pertama itu ada Klinger-Cohen Act pada tahun 1996 atau dikenal juga sebagai Undang-Undang Reformasi Manajemen Teknologi Informasi, yang menuntut bahwa setiap lembaga pemerintah harus memiliki arsitektur teknologi informasi yang didefinisikan sebagai kerangka kerja terintegrasi untuk mengembangkan atau memelihara teknologi informasi yang ada dan memperoleh teknologi informasi baru untuk mencapai tujuan strategis lembaga dan tujuan manajemen sumber daya informasi. Pada undang-undang ini itu Chief Information Officer-nya bertanggung jawab untuk mengembangkan, memelihara, dan memfasilitasi implementasi arsitektur teknologi informasi yang sehat dan terintegrasi. Lalu yang kedua itu adalah kerangka kerja Basel II yang memberlakukan peraturan ketat pada bank dalam hal pengukuran dan manajemen risiko dengan implikasi luas bagi organisasi dan sistem teknologi informasi mereka. Kerangka kerja ini memberikan insentif eksplisit dalam bentuk persyaratan modal yang lebih rendah bagi bank untuk mengadopsi ukuran risiko yang lebih komprehensif dan akurat serta proses yang lebih efektif untuk mengendalikan exposure mereka terhadap risiko. Jadi kerangka kerja Basel II ini itu mencakup risiko kredit dan risiko operasional yang didefinisikan sebagai risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang tidak memadai atau gagal. Lalu yang ketiga itu adalah Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002. Reformasi atau dikenal juga sebagai Reformasi Akuntansi Perusahaan Publik dan Undang-Undang Perlindungan Investor. Ini itu memaksa perusahaan mengadopsi praktik tata kelola perusahaan yang baik dan untuk membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi. Peraturan akuntabilitas ini membuat sangat penting bagi perusahaan bahwa jelas apa tanggung jawab setiap karyawan. Lalu sistem teknologi informasinya itu juga harus memberikan informasi akuntansi yang diperlukan untuk dapat melakukan audit yang diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku pada negara tersebut dan harus menegakkan penggunanya untuk memiliki otorisasi yang sesuai. Baik, selanjutnya ini ada quotes dari Robert Half, yaitu kombinasi kerja keras dan kerja cerdas adalah pekerjaan efisien. Sekian presentasi dari kami, atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.